tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ini penyerahan kami padamu Tuhan, sampai kami dapatkan Tuhan mahkota kehidupan kami. Kami akan terus Tuhan melayani Engkau Tuhan, mengasihimu Tuhan. Haleluya. Sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia, oh menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan kami rindu, jadikan kami setia. Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oh, kami datang Tuhan seperti wanita yang mengurapimu, tenang di dalam hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kau sangat baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, kebaikan-Mu yang kami terima tiada putus-putusnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Bapa. Kami datang memuji, kami menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan Kau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang setia, Kau hidup Tuhan. Segala kuasa dalam tangan-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kami beri puji, kami beri hormat, kami agungkan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami datang padamu Tuhan, segenap hati kami memuji-Mu, segenap hati kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan dengan segenap hati. Sudah terlalu baik Tuhan, sudah selalu nyatakan. Tuhan sering menolong kita. Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Anugerahnya besar, kasih setianya besar, kemurahannya Tuhan lebih daripada hidup,
Layak Tuhan dipuji, disembah. Layak Tuhan ditinggikan. Kita beri syukur kepada Tuhan, karena kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan selain kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan mulut kita, dengan hidup kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tinggikan Tuhan segenap hati. Haleluya Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Tahun demi tahun Kau sertai langkah kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kasih Tuhan besar, haleluya. Tuhan, biar segala kemuliaan, segala pujian, syukur, Tuhan, Kau yang layak menerimanya di tempat-Mu yang maha tinggi. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berhadiratlah Kau di tengah kami Bapa. Kuasa Roh-Mu bekerja. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan terus tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian. Ubahkan hidupku. Nomor 1, Kidung Mempelai. Hanya Tuhan yang sanggup menyucikan hidup kita. Dengan darah-Nya, Dia mengubahkan tabiat kita. Dengan pengajarannya, firman-Nya, Dia mengubahkan hidup kita hari demi hari. Haleluya. Oh Tuhan, sucikan hidupku. Haleluya. Dengan darah-Mu hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, sucikan. Oh Tuhan, sucikan hidupku. Kita mengangkat pujian dengan segenap hati kita. Darah-Mu hapus dosaku. Ubah tabiatku dengan pengajaran-Mu. Jadi ciptaan baru yang indah. Penuhkan Tuhan. Penuhkan hidupku Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku. Amin. Jadikan ku baru seperti kehendak-Mu, oh, agar aku layak jadi mempelai-Mu. Oh Tuhan, sucikan hidupku, tahirkan nurani kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bebas menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bebas datang dalam hadirat-Mu.
Haleluya Bapa. Dengan pengajaran-Mu jadi ciptaan baru yang indah, amin. Penuhkan hidupku Tuhan, haleluya, dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku, jadikan ku baru seperti kehendak-Mu, agar aku layak jadi mempelai-Mu. Penuhkan hidupku Tuhan, haleluya, dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah dalam hidupku. Ini doa kami Bapa. Jadikan ku baru seperti kehendak-Mu, agar aku layak jadi mempelai-Mu, agar aku layak jadi mempelai, agar aku layak Tuhan, agar aku layak jadi mempelai-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu yang meriah, haleluya. Biar semangat ya, puji Tuhan. Kita pujian kuasanya sungguh besar nomor 2 dari Kidung Mempelai. Oleh percaya pada Tuhan saja bahwa segala sesuatu pasti terjadi, amin. Oleh percaya pada Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Oleh percaya pada firman ada kuasa yang besar. Bahagia orang yang percaya dan lakukan firman pengajaran. Dia tak akan dipermalukan, sebab ada kuasa, kuasanya sungguh besar. Kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar bagi yang mau percaya. Oleh percaya, oleh percaya pada Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Oleh percaya pada firman, sebab ada kuasa besar. Bahagia orang yang percaya dan lakukan firman pengajaran. Dia tak akan dipermalukan, sebab ada kuasa. Kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar bagi yang mau. Kuasanya sungguh besar, oh kuasanya sungguh besar, amin. Kuasanya sungguh besar, kuasanya sungguh besar bagi yang mau percaya, bagi yang mau percaya, bagi yang mau percaya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus dari pujian penyembahan nomor 94.
Aku mengasihi. Kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita selalu. Hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Benar Bapa. Amin Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu Tuhan, dan kami mau lakukan dalam hidup kami di tahun 2025 ini Tuhan. Tujuan hidup kami Tuhan, kami mau fokus pada Tuhan. Tuntun langkah kami Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, doa firman Tuhan saya serahkan kepada Cik Meme. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Segala pujian semoga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersihkan hati kami untuk dapat menerima firman yang akan disampaikan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama menghadiri persekutuan doa awal tahun, persekutuan doa umum yang pertama di tahun 2025, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. 1 tahun telah terlewati, dan kita menghadapi tahun ini tentu kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Tema firman Tuhan pada sore hari ini masih dalam tema bebas ya Bapak Ibu. Belum kita melanjutkan yang Amsal lagi, yaitu tentang iman dan antisipasi. Dua hal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, kita tentu hidup dengan iman. Di sisi lain Bapak Ibu, dengan berbagai macam pengalaman hidup, apa yang telah kita lalui di masa lalu, kalau orang mungkin dalam pekerjaan dengan data-data di masa lalu, kita bisa membuat antisipasi untuk menghindari hal-hal atau kerugian-kerugian yang tidak seharusnya kita dapatkan. Bapak Ibu, kalau kita misalnya menghadapi musim hujan, tentu kita punya antisipasi, entah itu payung, entah itu mantol, dan lain sebagainya. Itu antisipasi. Karena kita punya data, wah kalau musim hujan itu Desember, Januari mungkin masih hujan, kita antisipasi. Dan kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, maka dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam menghadapi tahun ini, menjalani tahun ini, kita jalani dengan iman. Di sisi lain, apa yang telah kita lewati bertahun-tahun di masa lalu, yang itu terbukti misalnya membawa keberhasilan, atau itu terbukti membawa kegagalan, tentu kita antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal 29 di ayat yang ke-11, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, yang merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, ini yang menjadi iman kita dalam menjalani tahun ini, dalam menjalani hari-hari ke depan. Kalau kemarin kita menyanyikan lagu Haleluya Hari Esok Penuh Harapan, itu tentu iman kita Bapak Ibu. Kita punya iman bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, atau masa depan, atau hari depan, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi iman kita Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, bahwa Tuhan itu merencanakan hari depan yang penuh, full dengan harapan, penuh dengan harapan. Maka kita punya iman menjalani hidup ini ketika ada masalah, ketika ada mungkin kendala, tantangan dalam hidup ini, kita selalu percaya ada masa depan yang penuh harapan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau di Roma pasal 8, ayat yang ke-28, Roma 8 ayat 28, di sana dikatakan oleh firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, iman kita adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Maka dalam hidup kita, pertama iman kita, Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, iman kita adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan Bapak Ibu.
kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, inilah iman kita dalam setiap situasi, kondisi, perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, Allah turut bekerja di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu belum tentu kita lihat sekarang. Seperti dikatakan di Injil Yohanes, apa yang aku lakukan belum tentu engkau tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini yang selalu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah, kalau ada mungkin pergumulan dan lain sebagainya, ya Allah turut bekerja dalam masalah itu, dalam pergumulan itu, untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya kalau sebagai contoh hal yang sederhana, mungkin ketika dalam perjalanan saja ya Bapak Ibu, seringkali mungkin kalau saya pribadi kadang perjalanan ada kendala itu ya, kendaraan. Misalnya kalau lagi tanjakan temperatur naik tiba-tiba. Temperaturnya naik, suhunya naik. Ya, kalau dipolkan, kalau terus dipaksa, nanti pasti akan mulai keluar asap dari sekitar tempat air radiatornya. Jadi ketika mulai naik langsung antisipasi gitu ya, berhenti pinggir, tunggu sejenak, kemudian isi air lagi, kemudian jalan lagi. Ya, kemarin ketika berangkat 1 kali berhenti Bapak Ibu. Tadi ketika pulang 2 kali berhenti. Jadi ada sedikit problem di situ. Nah, kalau kita melihat ini, wah kok pengennya cepat gitu ya. Hari Sabtu lagi mau PD gitu kan. Pengennya cepat sampai di Wonosobo, bisa istirahat, persiapan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya itu Bapak Ibu, harus menunggu. Nah, tapi disinilah kita bisa belajar melihat bahwa Allah turut mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kita belum tahu sekarang. Ya, entah mungkin di jalan tadi di depan ada apa atau ada sesuatu yang lain. Ya, kita percayanya Allah turut mendatangkan kebaikan bahkan ketika kita mendapat masalah, penundaan, ya, penolakan dan lain sebagainya. Allah mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi iman kita dalam menghadapi setiap persoalan, permasalahan. Yang kedua, kita melihat antisipasi. Ya, antisipasi salah satunya kita melihat dalam tulisan Rasul Yakobus, ya, surat Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat 13, dalam perikopnya dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan katakan, jangan melupakan Allah, Tuhan dalam perencanaan. Ya, yang sederhana Bapak Ibu, kita rencana dalam setahun ini misalnya ada 12 bulan ya, misalnya. Kita ada tujuan apa dalam tahun ini? Anak sekolah mungkin lulus gitu. Lulus sekolah atau naik kelas. Nah, kalau kita mulai merencanakan dari sekarang, kita melibatkan Tuhan. Misalnya nanti kalau setelah lulus saya akan kemana? Libatkan Tuhan. Saya akan kemana, ngapain, ya, kalau bekerja atau kuliah ke kota apa, kalau kuliah jurusan apa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan perencanaan.
Bahkan dikatakan oleh Rasul Yakobus tadi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, dalam konteks ini merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak melakukannya, ia tidak merencanakan, ia malah berdosa. Nah Bapak Ibu, perencanaan itu perlu dalam segala sesuatu. Kita beribadah pun dengan perencanaan, ya. Ada ibadah umum untuk semua kalangan, dari semua umur. Harapannya semua bisa mendapatkan berkat ya dalam ibadah tersebut, baik mulai dari yang sepuh, mulai dari yang berkeluarga, yang muda, yang anak kecil dan lain sebagainya. Kemudian ada ibadah remaja, harapannya para remaja bisa dapat berkat melalui ibadah itu. Ada ibadah sekolah minggu, kemudian ada home Bible study untuk yang mau mendalami firman Tuhan. Kemudian ada doa puasa, kemudian ada persekutuan doa umum dan kelompok-kelompok ya, ibadah-ibadah lain. Ini dengan perencanaan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tujuannya masing-masing, segmennya masing-masing. Nah, kita dalam hidup ini pun, dalam kita menjalani tahun ini, kita perlu juga belajar melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Memang ada prinsip mengalir saja, tapi jangan sampai prinsip itu kemudian kita terapkan dengan mentah-mentah sampai kita tidak punya perencanaan. Ya, firman Tuhan katakan libatkan Tuhan dalam perencanaan, dan dikatakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Dalam Yakobus tadi ya. Jika Tuhan menghendakinya, maka dikatakan kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 tadi. Nah, kalau dalam terjemahan lama ini menarik Bapak Ibu sekalian, menarik. Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah. Ya, terjemahan lama ya. Insya Allah. Kita akan hidup membuat ini atau itu. Jadi kata insya Allah itu ada di Alkitab Bapak Ibu. Ya, terjemahan lama. Dulu penulis di terjemahan lama, para penerjemah mengatakan insya Allah, di terjemahan baru dikatakan jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, itu antisipasi pertama. Yang kedua, kita belajar juga dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya tentang masa depan di Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 mulai ayat 37. Mazmur 37 mulai ayat 37. Di sana dikatakan perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita melihat hari depan yang baik, masa depan yang baik? Salah satu antisipasi kita adalah mari menjadi pribadi yang memilih untuk suka damai, Bapak Ibu. Itu ada masa depan dikatakan. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kemudian di ayat 38 dikatakan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, masa depan. Jadi ada yang bisa melihat, dikatakan diberikan satu masa depan yang begitu indah, begitu cerah, dilihat begitu mungkin baik. Salah satu kuncinya dikatakan firman Tuhan adalah pribadi yang suka dengan perdamaian, suka damai. Secara normal pun Bapak Ibu kalau kita di mana-mana suka berselisih, suka bertengkar, suka berseteru, itu sulit untuk mendapat mungkin teman, sulit untuk mendapatkan rekan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar menjadi orang yang suka damai, belajar mengerti satu dengan yang lain, belajar untuk memilih perdamaian ya. Kalau dalam Roma dikatakan jikalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Itu dalam Roma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sisi lain, masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, ibarat kita punya rencana masa kini, masa depan. Nah, kalau kita berbuat jahat, berbuat fasik, apa yang kita rencanakan hilang, lenyap. Ya, misalnya para penjahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, para penjahat mereka mungkin sudah punya rencana masa depan yang begitu indah, tetapi ketika mereka berbuat jahat, mereka harus masuk bui, masuk penjara, hilang jadinya. Kalau bertobat, ada satu harapan kembali. Maka pilihlah untuk berdamai, suka damai. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Ini seringkali kita mungkin dalam sekolah minggu atau dalam khotbah-khotbah seringkali juga mendengar ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ini Bapak Ibu, dan seterusnya ya. Artinya di sini semut itu binatang yang punya antisipasi, perencanaan. Entah berhubungan atau tidak ya, kata antisipasi itu kata depannya ANT ya, itu artinya semut Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris semut ya, N itu ya, antisipasi. Nah, kita melihat semut ini punya antisipasi ketika dia kelimpahan, dia keberkatan, dia menabung. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar kalau kita mendapat berkat dari Tuhan, jangan semua dihamburkan, dihabiskan. Mendapat berkat langsung membeli apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita perlukan. Salah satu yang diajarkan dulu orang tua kami, ya, orang tua saya juga bagaimana belajar menabung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika mendapat berkat tidak langsung dibelikan apa yang kita inginkan, tetapi diajar untuk menabung. Karena kita punya iman di masa depan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Satu yang kita tahu, kita mempersiapkan dari sekarang. Ya, mempersiapkan dari sekarang. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita punya iman masa depan yang indah, penuh harapan. Tapi kita juga mempersiapkan antisipasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini dikatakan seperti semut menyediakan rotinya di musim panas. Saat mungkin males ya, kalau semut itu di musim panas, apalagi di gorong-gorong semut mungkin tidak ada AC ya. Jadi di musim panas Pol dia malah keluar cari makan. Akhirnya di musim hujan dia punya makanan. Mengumpulkan makanannya di waktu panen, waktu keberkatan, kelimpahan, tidak dihabiskan semua, tidak jor-joran, tetapi punya simpenan. Nah, disinilah kita belajar dari semut. Firman Tuhan nyatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, tetapi ia menyediakan punya antisipasi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di sore hari ini dua hal yang penting, iman dan juga antisipasi. Kita punya iman, semua imannya masa depan yang penuh harapan. Semua imannya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kedua, antisipasinya apa? Mari hidup dalam perdamaian. Mari hidup dalam damai satu dengan yang lain. Tidak ada untungnya kita berselisih. Tidak ada ruginya kita berdamai. Yang ketiga, firman Tuhan katakan persiapkan. Ketika kita keberkatan jangan lupa. Ketika kita mungkin mendapat berkat jangan lupa untuk juga menyimpan, menyisihkan. Karena walaupun masa depan sungguh indah dalam firman Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita punya antisipasi, kita punya iman bersama dengan Tuhan, dan biarlah kita menjadi pribadi yang punya perencanaan yang melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kiranya tahun ini kita terus belajar mengandalkan Tuhan, terus belajar berada dalam Tuhan,
dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, saya serahkan kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan baik ya. Terus menasihati kita menjalani hidup ini di tahun 2025. Kita akan terus fokus kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan hanya berharap sama Tuhan, dan kita memiliki perencanaan. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus mengatur perjalanan hidup kita. Sebisa mungkin kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lakukan apa yang baik dimanapun kita berada. Seperti tadi kita hidup berdamai. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita boleh jadi terang, boleh jadi berkat, boleh menjadi di mana Tuhan itu dipermuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan nomor 56 dari pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku kita akan merasakan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Engkau Tuhan kami boleh kuat, karena Engkaulah tempat perlindungan kami dan keselamatan kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Akui dalam hidup kita bahwa hanya dekat Allah saja. Ya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin selalu, ku ingin selalu
awal kembali. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, amin, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Sekali lagi, ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Dia yang adalah Allah mau menjadi sama seperti kita dan pernah tinggal di tengah-tengah manusia. Tapi sekarang Dia adalah Raja di atas segala raja yang telah duduk di tempat yang maha tinggi. Dia yang mendoakan kita, Dia yang selalu bersyafaat buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri hidup kami padamu Tuhan. Kami mau pakai seluruh anggota-anggota tubuh kami hanya untuk alat kebenaran. Terima kasih Tuhan. Syukur. Sertai langkah jalan hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau
Terima kasih buat roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak ditinggikan Tuhan. Besar setiamu, tiada berkesudahan. Kasih dan setiamu Bapa selalu baru setiap hari. Terpujilah gunung batu yang teguh, Kau Allah perisai hidup kami, gunung batu kami. Haleluya. Saat kami lemah Kau kuatkan kami, saat kami jatuh Kau angkat kami. Haleluya. Kau beri penghiburan dalam kesedihan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau kuatkan kami saat kami goyah Tuhan. Engkau pegang tangan kami. Kau tiada pernah menyerah dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Kau penghibur sejati. Kau yang menguatkan kami, Kau yang menopang hidup kami. Haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sembuhkan sakit kami. Kau yang angkat segala gelisah hidup kami. Engkau Tuhan yang baik. Engkau berkati kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan. Sekalipun di saat kami tak setia, Kau tetap setia. Engkau menanti kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kau curahkan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Kau Bapa. Kau yang mengenal hati kami Bapa.
firman-Mu. Engkau topang hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kita seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita boleh dengar. Biarlah kita boleh belajar di tahun-tahun yang sudah kita lewati. Apa yang tidak baik, apa yang membuat kita hilang di dalam hadirat Tuhan. Biarlah di tahun ini kita boleh menjalani hal yang baru bersama Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan. Tidak mengandalkan lagi kekuatan diri kita, tidak mengandalkan lagi manusia atau siapapun juga. Tapi kita hanya tetap fokus dan berharap sama Tuhan. Berjalan di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat sepanjang ibadah besok, baik umum, sekolah minggu, remaja. Kita doakan seluruh para pelayan-pelayannya, hamba-hambanya. Kita doakan agar semua boleh melayani dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur bahwa apa yang mereka dipercayakan oleh Tuhan, mereka boleh lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Dan biarlah selalu dalam pengurapan Tuhan. Kita juga doakan keluarga pastori tempat ini. Kita doakan juga jemaat di tempat ini. Dalam segala hal apapun yang mereka sedang hadapi, mereka dalam pergumulan, segala pergumulan mereka. Kita doakan mereka yang sakit. Kita doakan juga khusus mereka yang lama tidak hadir, yang bahkan yang sudah jauh dari Tuhan. Mari kita dukung, kita terus doakan. Bila kasih Bapa boleh memanggil mereka kembali datang pada Tuhan. Dan kita doakan juga bagi kita bersyukur sama Tuhan buat di mana telah terlewati Natal tahun baru, boleh sukses dan lancar oleh karena penyertaan Tuhan. Kita doakan semuanya. Kita doakan juga buat bangsa negara kita. Kita doakan juga bangsa-bangsa lain. Kita doakan juga saudara-saudara seiman kita. Dan setiap apapun yang Roh Kudus gerakkan untuk kita doakan, mari kita akan doakan dalam doa syafaat kita pada sore hari ini. Dan nanti doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Handoko. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, kami kembali bersyukur padamu Tuhan. Kalau Engkau masih izinkan kami Tuhan untuk memasuki ya Tuhan tahun 2025 ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pembelaan, pemeliharaan-Mu Tuhan di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Engkau begitu nyata ya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan begitu nyata bagi kami.
penyertaan pembelaan-Mu Tuhan begitu nyata bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami boleh melewati setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami boleh menjalaninya, kami boleh Tuhan melewatinya dengan baik. Itu semua karena kekuatan dan pertolongan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih karunia-Mu Tuhan, buat apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Kau menguatkan iman kami Bapa, dalam kami melewati menjalani setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Engkau Allahku yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Bapa. Engkau Allahku yang selalu memperhatikan, pedulikan ya Tuhan, mengasihi kami semua Tuhan. Engkau Allahku yang sudah rela berkorban bagi kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus segala dosa salah kami Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, Engkau sudah menanggung segala sakit kami Bapa. Meskipun kami masih merasakan ya Tuhan akan hal itu, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah menanggungnya ya Tuhan. Terbukti Engkau Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami Bapa untuk dapat menanggung semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan, Engkau yang sudah izinkan kami masuki Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang akan ya Tuhan memelihara, menyertai, menolong, menopang, membimbing kami Tuhan. Untuk kami Tuhan di tahun ini boleh semakin hari semakin dekat padamu Bapa, boleh semakin mengenal Engkau dengan benar ya Bapa, boleh semakin hari semakin taat setia kepadamu Tuhan, semakin menghargai kasih dan pengorbananmu itu Tuhan. Dengan tekunnya Tuhan bersekutu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berikan kami kekuatannya Roh Kudus untuk melakukan semua itu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji-muji Engkau, menyembahmu Bapa. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu Tuhan, dan firman-Mu yang sudah ditaburkannya Bapa, biarlah boleh senantiasa menguatkan kami Bapa, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama kami, Engkau selalu Tuhan menyertai kami Bapa, dalam setiap situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu bekerja ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan, dan oleh firman-Mu ini Tuhan, kami boleh semakin hari selalu berhidup berdamai dengan saudara-saudara kami Tuhan, khususnya saudara-saudara kami seiman Tuhan. Dimanapun berada kami boleh selalu hidup damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami boleh menyaksikan cinta kasih-Mu Tuhan kepada sekeliling kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkannya Tuhan roh hikmat dan wahyu yang dari Engkau kepada beliau ya Tuhan, untuk semakin ya Tuhan membukakannya Tuhan setiap rahasia firman-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mendewasakannya Tuhan kerohaniannya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau dengan benar ya Bapa, untuk semakin taat setia mengiring Engkau, beribadah bahkan melayani Engkau Tuhan dengan kesungguhan dan ketulusan hati ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu. Engkau juga berkati ya Tuhan Ibu Gembala, juga Mesia ya Bapa. Berkati ya Tuhan keluarga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun ya Tuhan yang beliau butuhkan, perlukannya Tuhan, Kau saja ya Tuhan yang sanggup ya Tuhan mencukupkannya ya Bapa dengan berkat-Mu yang melimpah. Berikan selalu kesehatan, kekuatannya Tuhan. Juga Tuhan, Kau memberkati Mesia ya Bapa dalam pertumbuhannya ya Tuhan. Kau berikan kekuatannya, kesehatan, bertumbuh dengan baik, dengan sehat ya Tuhan. Menjadi anak yang pintar, cerdas, pandai ya Tuhan. Menjadi anak yang takut dengan dengaran, hormat, tunduk patuh ya Tuhan kepada orang tua, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhan Mesia ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami juga berdoa untuk Ibu penasehat ya Tuhan. Tuhan, Kau selalu Tuhan berikan panjang umur dengan roh jiwa tubuh yang sehat ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, berlimpah ya Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa Tuhan menyertai ya Tuhan perjalanan hidup Ibu penasehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga memberkati Bapak Ibu Elman dan keluarga ya Tuhan, baik Bibi Yosua ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa. Cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kegiatan yang ada di tempat ini Tuhan, baik esok ibadah umum pagi ya Tuhan, juga ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, yang mengurapi setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan dalam bidang apapun Tuhan. Dan biarlah oleh kekuatan yang dari Engkau Tuhan, seluruhnya ya Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan dengan baik ya Tuhan, dengan berkenan kepadamu Bapa. Dan Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan semangat ya Tuhan, gairahnya Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, baik dari anak-anak yang terkecil, remaja, dewasa, orang tua, untuk datang beribadah kepadamu Bapa, menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur biarlah kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, boleh semakin hari Tuhan semakin menghargai kasih pengorbanan-Mu Tuhan, untuk dengan taat setia ya Tuhan beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap perencanaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, ke depannya ya Tuhan, apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau ya Tuhan yang memberkati, menyertai, Engkau yang campur tangannya Tuhan, sehingga semuanya ya Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Semua boleh mendatangkan kebaikannya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Seperti yang tahun-tahun kemarin ya Tuhan, Engkau sudah menyertai dalam ibadah perayaan Natal, tutup tahun Tuhan. Semua Tuhan boleh berjalan dengan lancar, sudah selesai dengan baik ya Tuhan. Semua itu Tuhan karena pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan dan campur tangan yang dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami ya Tuhan, yang jemaat-Mu di GBCGH ini Tuhan, yang sudah lama ya Tuhan tidak hadir ya Tuhan, siapapun mereka, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah hati nurani mereka ya Tuhan, Engkau yang menyadarkan mereka ya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah mereka ya Tuhan, Engkau yang menjangkau mereka, menarik mereka kembali ya Tuhan, untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami ya Tuhan, yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Kau lawat mereka ya Tuhan, baik itu Ibu Yuli di Tunggoro ya Tuhan, yang akan menjalani penyinarannya Tuhan, dalam sakitnya ya Tuhan. Engkau yang tolong semua, Engkau campur tangan, berikan kesabaran, ketabahan, penghiburan ya Tuhan, kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan pada Mbak Yulia Tuhan, untuk menghadapi semua itu Bapa. Engkau sudah tolong ya Tuhan Mbak Yuli
di masa yang sudah-sudah ya Tuhan dalam melewati kemoterapi. Kau juga yang Tuhan yang akan menolong ya Tuhan Mbak Yuli dalam penyinarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak saudara Mbak Yuli ya Tuhan yang turut serta ya Tuhan merawat Mbak Yuli. Kau berikan kekuatan kesehatan dan Kau cukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan ya Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Kami bersyukur, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Si Aicun, juga Ibu Mondeng yang kemarin sudah pulang ke rumah ya Tuhan, juga saudara kami yang lain, baik itu omanya Bu Bambang dan emak, serta saudara kami yang lainnya Tuhan, Mbak Tina dan Agus Titus dan yang lain-lain Tuhan yang tidak dapat kami sebut semuanya satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka ya Tuhan, yang dalam proses penyembuhan baik lewat terapi, pengobatan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Setiap dokter, obat-obatan ya Tuhan yang Kau pakai Tuhan, biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi sarana ya Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan ya Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau saja ya Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan. Dan oleh darah dan bilur-Mu Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan ya Tuhan penghiburan bagi yang susah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Mbak Sri di rencana Tuhan tanggal 6 nanti mau operasi. Engkau Tuhan juga yang campur tangan, hanya oleh kuasa darah-Mu Yesus. Engkau Tuhan yang menolong Tuhan, dokter yang Kau pakai baik perawat maupun apa Tuhan, alat-alat kesehatan, para medis ya Tuhan yang menanganinya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamahnya Tuhan, Kau yang memimpinnya Tuhan, sehingga proses operasi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dengan aman, dengan lancar ya Tuhan. Dan Tuhan hasilnya ya Tuhan boleh aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau semakin menyembuhkan ya Tuhan Mbak Sri, dan berikan kekuatan kesehatan, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, ketenangan dalam menjalani semua itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami, menantu cucu kami ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kau yang memelihara, melindungi, menjaga mereka ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kehidupan mereka Tuhan. Kau ingatkan mereka selalu akan Engkau dimanapun mereka berada. Selalu mengandalkan Engkau untuk melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap perencanaan mereka ya Tuhan. Dan Engkau bawa mereka ya Tuhan untuk semakin hari semakin taat setia kepada-Mu, tekun dalam bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Engkau Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kehidupan iman percaya mereka Tuhan. Kau jauhkan mereka dari segala pergaulan yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau berikan keamanan, damai sejahtera ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, sehingga ya Tuhan anak-anak-Mu boleh beribadah kepada-Mu dengan tenang, dengan nyaman ya Tuhan, dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu dengan leluasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, para pemimpin kami, dari pusat yang tertinggi sampai yang terbawah ya Tuhan, hingga sampai ke RW-RT Tuhan. Kau yang memberikan hikmat, akal budi, bijaksana kepada mereka untuk memerintah ya Tuhan, untuk mengatur pemerintahan negara ini, Indonesia ini, khususnya Wonosobo ini Tuhan, dengan seadil-adilnya ya Tuhan, dengan penuh bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Mbak Lilis yang mungkin besok mau kembali ke Jakarta ya Tuhan. Engkau ya Tuhan yang menyertai, melindungi, Engkau yang memimpin ya Tuhan perjalanannya, sehingga ya Tuhan boleh sampai ya Tuhan di Jakarta
boleh berkumpul dengan anak, menantu, cucu ya Tuhan, dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk kami semua ya Tuhan yang hadir sore hari ini ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau yang mengetahui ya Tuhan setiap apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semua dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kau selalu ada, selalu bersama-sama dengan kami. Kau selalu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami selanjutnya ya Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Apapun Tuhan yang akan kami masing-masing lakukan, kerjakan, berbuat, biarlah Tuhan Kau sendiri ya Tuhan yang mendahului semua itu. Kau yang campur tangan, Kau yang Tuhan memimpin, Kau yang menolong ya Tuhan, sehingga semua ya Tuhan boleh berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap Tuhan mungkin di antara kami Tuhan saat ini Tuhan, kami datang dengan beban persoalannya Tuhan yang berat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami datang ya Tuhan kepadamu, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Kau yang menyelesaikan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar ya Tuhan, kami semua ya Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai melindungi ya Tuhan, sehingga kami semua boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan sepanjang malam hari ini Tuhan Kau yang menjagai kami semua, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik ya Tuhan, dan esok boleh bangun dalam keadaan jiwa tubuh yang sehat,